Selamat malam waktu Jakarta, Virgi. Selamat pagi waktu Amerika Serikat, Anggi. Ya, Virgi, untuk apa saja anggaran yang disiapkan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam upaya melawan wabah flu burung? Ya, pada hari Kamis, pemerintah Biden ini menjanjikan tambahan anggaran $306 juta untuk meningkatkan kesiapan rumah sakit, penelitian tahap awal mengenai terapi, diagnostik, dan juga vaksin flu burung. Sekitar 103 juta dari dana ini akan disalurkan ke negara bagian dan pemerintah lokal untuk melacak serta menguji warga yang terpapar hewan yang terinfeksi, serta menjangkau para pekerja peternakan dan orang-orang yang beresiko tinggi dalam dengan penyakit bawaan. Pemerintah Biden telah menggelontorkan lebih dari 1,8 miliar dolar Amerika Serikat untuk memerangi flu burung sejak musim semi 2024. Sebagian besar dana ini digunakan lebih dari 1,8 miliar dolar Amerika Serikat untuk memerangi flu burung sejak musim semi 2024. Sebagian besar dana ini digunakan oleh Departemen Pertanian, sementara sekitar 300 jutaan itu disalurkan ke penelitian kesehatan. Ada kekhawatiran dari pemerintahan Biden yang ingin segera meloloskan anggaran ini sebelum Presiden terpilih Donald Trump menduduki Gedung Putih. Ini sekitar kurang dari 3 pekan lagi. Dan ini mencerminkan DC atau Pusat Pengendalian dan juga Pencegahan Penyakit Amerika Serikat ini, serta Institusi Kesehatan Nasional akan dipangkas anggarannya dan juga dananya oleh Presiden Donald Trump. Tapi yang perlu kita ingat juga bahwa di masa pandemi COVID, Trump mengumumkan kerjasama pemerintah dan swasta atau oleh Presiden Donald Trump. Tapi yang perlu kita ingat juga bahwa di masa pandemi COVID, Trump mengumumkan kerjasama pemerintah dan swasta atau kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk menghadapi pandemi yang disebut dengan Operasi Warp Speed guna mempercepat pengembangan produksi dan juga distribusi vaksin COVID-19. Jadi kekhawatiran ini juga masih sangat mengambang, Anggi. Baik, Virgi, sejauh ini bagaimana perkembangan wabah flu burung di Amerika Serikat? Ya, pengumuman tambahan anggaran ini cukup mendadak karena dilakukan Kamis lalu dan seperti tadi yang saya sampaikan 2 pekan atau kurang dari 3 minggu sebelum Biden ini turun. Mengikuti kasus penularan ke manusia pertama yang dikategorikan sebagai kasus parah pertama pada pertengahan Desember lalu di negara bagian Louisiana. Bulan Desember lalu juga negara bagian California menetapkan kondisi darurat atau state of emergency pada susu sapi yang terkontaminasi flu burung varian H5N1. Sejumlah kasus flu burung juga ditemukan pada kucing, state of emergency pada susu sapi yang terkontaminasi flu burung varian H5N1. Sejumlah kasus flu burung juga ditemukan pada kucing, termasuk kucing peliharaan. Kekhawatiran utama para peneliti saat ini adalah kemungkinan transmisi virus ke manusia atau antar manusia. Kalau kita ingat, ini sempat terjadi pada tahun 2004, strain yang sama, H5N1, menyebar terutama di Asia dan juga Asia Tenggara, termasuk juga Indonesia. Namun untuk saat ini, dampak yang paling terasa di Amerika Serikat adalah berkurangnya pasokan telur yang terjadi di beberapa supermarket besar yang ada di Amerika Serikat. Selain juga berkurangnya pasokan telur, juga mengakibatkan harga telur menjadi sangat tinggi. Juga beberapa supermarket besar dengan jaringan-jaringan yang cukup besar, kekurangan susu atau ada kekhawatiran terkait susu yang terkontaminasi dengan virus tersebut. Juga beberapa recall atau penarikan kembali dari sejumlah barang-barang ataupun produk-produk hasil pertanian atau peternakan yang diduga atau dikhawatirkan terkontaminasi dengan virus tersebut, Anggi. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas, Virgi.